Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum. Media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat topik, isu, dan permasalahan kontemporer diselesaikan dengan pendekatan kontekstual. Ya, topik yang akan kita angkat adalah kenapa tahun ini ikut penetapan Idul Fitri versi pemerintah. Kebetulan Dalam sebenarnya. tanda kurung kebetulan. Kan ikut. Ya, berdasarkan hasil sidang isbat yang telah digelar pada tanggal 20 April tahun 2023 Tadi kemarin malam ya. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama atau Kemenak telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah atau Lebaran Idul Fitri jatuh pada tanggal 22 April tahun 2023. Nah, sebelumnya pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Hari Raya Lebaran akan jatuh pada hari Jumat pada tanggal 21 April tahun 2023, di mana keputusan itu didasarkan pada hasil sidang isbat yang sudah dilakukan pada bulan Februari kemarin. Iya. Penentuan dalam sidang isbat tersebut didasarkan pada posisi geometris benda-benda langit seperti matahari, bumi, dan bulan. Wujudul hilal namanya itu. Ya, wujudul hilal, ya. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan pada Abu Salman ya. Sebenarnya apa sih pertimbangan kita dalam Orang awam, dalam memutuskan atau mengikuti penetapan 1 Syawal atau Idul Fitri yang selama ini yang selama ini kita gunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini sebagai orang awam ya, dalam artinya kita betul-betul awam itu dari sisi ilmu ya, kita tidak pengetahuan umum mengenai hisab ruqyat itu kita tahu ya, bahwa hisab itu ada wujudul hilal, ada apa namanya rukmatul ruqyat, itu apa namanya itu satu lagi, kemudian juga ada ruqyat ya. Tapi kan kita tidak bisa melakukannya sendiri, menghitung kita tidak bisa, melihat hilal juga kita tidak punya ilmunya. Jadi dengan demikian, dan kedua juga kita ini bukan anggota organisasi manapun, bukan orang NU, bukan Muhammadiyah, bukan Persis ya. Kita bukan anggota salah satu organisasi di Indonesia. Jadi dengan demikian kami ya di sini mengikuti yang namanya Idul Fitri itu tentu saja ya kami mengacu kepada masjid terdekat, dalam arti masjid yang tempat kita sholat gitu aja. Jadi karena kita ada tanya-tanya ke pengurus masjid bahwa kapan di masjid ini sholat idnya gitu ya. Begitu waktu itu ya udah nanya kan ke Bu Nyai ya, ke Pak Kiai juga yang jawabannya versi pemerintah. Nah, mereka menyatakan ikut versi pemerintah. Jadi kan tadi malam diumumkan tanggal 22 ya berarti kita hari ini masih puasa Ramadan, alhamdulillah. Jadi itu alasan pertama. Alasan kedua ya kita kan orang tua ya udah yang tinggal di rumah berdua ya. Jadi buat kita orang-orang yang berumur itu apa namanya Ramadan itu suatu mengoptimalkan Ramadan itu suatu nilai yang tersendiri yang khusus buat kami ya. Dimana ya kita berharap tahun depan masih ketemu Ramadan lagi tahun yang akan datang, tapi kan kita tidak tahu gitu ya. Apakah kita memang bisa menghadapi Ramadan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Jadi kalau sekarang masih Ramadan ya kita seneng-seneng aja kita ya itu. Alasannya cuma itu sebenarnya, bukan karena mau berbiasa sama enggak sama sekali tidak ya. Ya, dalam perjalanan hidup ya ini ya, apakah kita ini pernah mengikuti keputusan non pemerintah? Tidak mengikuti pemerintah maksudnya begitu ya. Tidak mengikuti keputusan. Ya pernah kan? Ya, pernah. Jadi ya pernah terjadi waktu itu. Kalau yang waktu kita menikah ya, jadi kita sudah menikah itu saya ingat itu saya lupa tahunnya 91 atau 92 ya. 91, 92, 93 lah itu. Itu kita waktu itu udah mudik ya, saya dan istri saya dan anak kami udah mudik ke Jawa Timur ya, di kota kecil itu di Lawang gitu ya, dekat Malang di Jawa Timur itu. Nah itu malamnya kita udah nonton TV di rumah itu, kita udah berkumpul sebagian dari keluarga, ada yang belum datang kakak saya, tapi kami udah datang, kami menemui ibu saya di situ, ada ibu saya dan ada saudara saya yang lain sudah kumpul di situ. Nah kemudian menunggu sidang isbat. Sudah malamnya sudah nonton sidang isbat, diputuskan bahwa
belum kelihatan hilal kalau nggak salah begitu, saya lupa itu. Pokoknya persisnya Lebaran masih 2 hari lagi. Besok ini masih Ramadan. Jadi dengan demikian ya ibu saya kan yang sahil baitnya lah, ibu rumah apa namanya? Sahibul bait. Ya, jadi yang menerima kita sebagai tamu meskipun anak sendiri, tapi kita waktu itu tamu ya. Gimana? Jadi besok kita Ramadan, ya Ramadan berarti kita puasa. Sahur ya, berarti Sahur. Jadi ibu saya harus menyiapkan sahur, makan sahur. Nah, ini pas sedang asiknya makan sahur, tiba-tiba terdengar takbiran. Takbiran dari masjid yang terdekat dengan rumah kami. Takbiran dan pukul beduk bertalu-talu rame. Dan kemudian juga ada, ya pokoknya ada ini juga ya, ada anak-anak yang keliling kampung. Iya kan waktu itu ya. Ya udah terus kita bingung loh, ini gimana? Ya batal, kita nggak jadi puasa lah. Nah, kita mau ikut mana? Kalau misalnya kita ikut pemerintah, kita mau salat itu di situ. Nggak ada lah, lusa nggak ada salat Id. Jadi kan ya udah kalau gitu Lebaran hari ini. Memang ibu saya jadi bingung ya, agak kesal ya waktu itu ya. Iya, karena warna kita nggak ada persiapan kalau Lebaran sekarang. Oke lah kalau gitu kita nggak puasa, ini anggap aja sarapan gitu. Tapi saya nggak siapkan untuk makanan Lebaran, ya nggak apa-apa kita. Akhirnya waktu itu kita nggak ikut versi pemerintah. Jadi jadi kalau dalam sepanjang umur saya ya, itu mungkin anak-anak muda sekarang itu nggak tahu ya. Jadi sekarang ini ngertinya kan ada Muhammadiyah, ormas yang namanya Muhammadiyah itu berbeda dengan pemerintah. Tapi kalau dalam sejarah hidup saya yang sekian puluh tahun di Indonesia, yang dulu sering beda itu justru orang NU. Ya saya bukan NU, bukan Muhammadiyah. Yang sering beda itu orang NU. Jadi mereka itu, orang NU itu ada satu kelompok di mereka itu yang ahli hisab ya. Hisabnya itu pakai wujudulillah seperti yang dipakai Muhammadiyah itu. Ada yang seperti itu. Terus dia memutuskan Lebaran ya beberapa kali itu beda dengan pemerintah. Terus ada yang rukyat itu rukyat sendiri. Itu satu kiai itu melakukan rukyat sendiri, terus wah ini sudah kelihatan bulan hilal, besok kita Lebaran. Terus diikuti semuanya dan kemudian dari mulut ke mulut orang jadi tahu oh di situ ternyata beda dengan pemerintah. Jadi sebenarnya itu yang kita ingin sampaikan bahwa ya kita tidak perlu ngegas loh dalam hal perbedaan Lebaran itu. Santai aja. Ya, jadi simpulan yang kita bisa tarik adalah bagi orang awam keputusan ikut siapa, ikut versi manakah Lebaran itu kita harus rayakan ya. Ya, putuskan masing-masing lah gitu. Tergantung pada keyakinan dan pertimbangan masing-masing. Ya. Karena Insya Allah semua diterima Allah ibadah kita. Gitu aja. Kita harus pada dan masing-masing versi pastinya sudah mengacu pada dasar penetapan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.